Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Ansa Technical dan Markerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 14 Maret 2023, hari yang sangat melelahkan. Ya, market IHSG turun 2,14% dengan candle yang sangat solid. Dan ya, seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek di link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab dari waktu. Aja jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk transaksi, di mana hari transaksinya mulai rame 11,5 triliun. Cuman yang disayangkan adalah ramenya itu rame merah. Dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang sangat besar. Totalnya 1,33 triliun, dan itu dominan di pasar reguler. Pasar reguler itu 1,4 triliun. Jadi valid ya hari ini penurunannya. Price actionnya jelek, transaksinya besar, dan juga asingnya net sell. Tapi di pasar nego ada net buy 126 miliar. Jadi total net sellnya 1,33 triliun. Kalau kita lihat hampir seluruh bursa regional hari ini koreksi semua. Ya, karena tadi pagi juga bursa US koreksi dalam. Cuman kalau kita lihat malam ini ketika saya bikin konten ya jam 10 malam, bursa US sudah rebound kuat. Jadi apakah besok IHSG bakal naik lagi? Nah, kita cek aja nanti. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada MDKA 51,5 miliar, Inco 29,1 miliar, HMSP 21,1 miliar, ERA 17,6 miliar, PTBA 16,8 miliar, NSSS 14 miliar, MAPI 12,9 miliar, GoTo 11,9 miliar, Indosat 11,6 miliar, PTPS 10,5 miliar, Alfamart 9,9 miliar, ICBP 8,3 miliar, Akra 6,6 miliar, ITMG 6,5 miliar, Mitratel 5,6 miliar, Sido Muncul 5 miliar, KLPF 3,8 miliar, Gudang Garam 3,7 miliar, Cepin 2,9 miliar, dan Jasa Marga 2,9 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing yang sampai 1 triliun hari ini. Ada Bank Mandiri 384 miliar, BBCA 360 miliar, BBRI 353 miliar, Astra 222 miliar, Adaro 74 miliar, Unitractor 65 miliar, Telkom 61 miliar, BBNI 38 miliar, Arto 34 miliar, Antam 16 miliar, LPPF 11 miliar, Indi 7 miliar, Unilever 5 miliar, MTEK 5 miliar, SMGR 5 miliar, INKP 4 miliar, PNBN 4 miliar, Cimori 1 miliar, dan ya Mark 300 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu ya, dimana hari ini benar-benar marketnya bikin capek. IHSG turun 2,14%, candlenya sangat solid, dan ya semua saham jadi korban. Yang enggak ya cuman yang di gainers doang, dan itu sangat sedikit ya. Beberapa saham IPO doang yang hari ini bertahan, dan juga saham-saham ya kalau kita bilang small cap yang tidak punya universe, naik senaiknya turun seturunnya. Cuman cenderungan saham-saham second liner, first liner, bahkan third liner pun juga pada koreksi. Karena hari ini yang koreksi ada 478 emiten dibandingkan yang kuning dan juga yang hijau, cuman sedikit. Ya karena marketnya baru turun 2%-an, IHSG turun dengan candle yang sangat solid. Sebenarnya ya, kalau kita melanjutkan view kemarin ini masih on track. As simple as tadi sudah jebol 6728. Ini sudah kita bahas dari kemarin ya. Ketika IHSG jebol dari 6.800, lower high lower low, target penurunannya di sekitar 6640. Sebenarnya di sini kalau kita pakai chart pattern ya, sekitar 6666. Cuman ya memang ini area Fibonacci juga 6.700 sampai 6642. Kemarin sempat rebound di 0,5 pullback, rebound lagi di 0,5 pullback lagi. Dan hari ini dia breakdown lower low, maka sudah valid ada dua support yang menjadi resisten.
Yang pertama di sini 6730 ini sudah jadi resist. Yang kedua di sini 6800 juga sudah jadi resist. Kenapa kok dua-duanya jadi resist? Karena di sini sudah di breakdown, sudah di pullback dan juga sudah di lower low lagi. Sama seperti di sini. Sudah rebound kedua, lalu sudah di breakdown. Artinya apa? Misalkan nih, besok pagi IHSG ada kenaikan karena dia baru turun dalam, terus juga ditambah bursa US pada rebound. Ya, biasanya ketika nanti naik kena area ini 6730 dan juga 6800 nanti bakalan ada reject-rejectnya dulu. Seperti itu. Turun dulu baru nanti biasanya higher high kalau dia memang mau naik. Tapi kalau enggak ya pullback lah aja untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Nah, kalau saya pengen bahas bigger view ya, ini karena pergerakannya cukup signifikan, jadi kayaknya seru bahas bigger view. Dimana sebenarnya kalau teman-teman rasakan ya, IHSG ini sideways sejak tahun 2021, sejak Oktober lah. Kemarin kan naik turun mas, ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan pada bigger view-nya, struktur kita ini baru sideways karena dia same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Dan terakhir kita naik cuman sampai 0,5 doang di area 6950 dan sekarang dia terlihat reject yang cukup kuat. Sebenarnya untuk saat ini ya pada struktur kecil kita ini masih ada harapan untuk bull. Kenapa? Karena kemarin dia sudah break di sini. Lalu ini sedang bikin kaki kanan. Simpelnya ini low, high, higher low untuk higher high. Selama dia tidak jebol 6557. Bahkan sekarang juga sudah masuk area pullback. Jadi sebenarnya hari ini tuh adalah buy. Cuman ya memang marketnya kayak gitu ya, bahkan baru pada jebol support. Dan ya kalau memang tidak ada pelemahan lagi artinya sudah bottom hari ini. Tapi kalau misalkan besok ada pelemahan, maka next support yang akan diuji adalah 6557 sampai kalau menurut saya sampai 6500. Di situ adalah area paling krusial dari IHSG saat ini. Kenapa? Karena itu adalah area support sideways sejak tahun 2021. Kalau sampai dijebol artinya apa? Artinya kita keluar dari sideways. Dan artinya kita jadi pergerakan downtrend. Itu bakal jauh tidak enak nanti marketnya. Kenapa kok nggak enak mas? Ya karena kalau teman-teman pernah mendengar peribahasa ya trend is your friend dari para swinger, ya simpelnya mengikuti tren itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar yang namanya kalau kita ngikutin tren atau trading di saham uptrend dan lain sebagainya, kita tuh 50% sudah win. Ya, karena setidaknya misalkan kita nyangkut ya itu bakal kejemput lagi selama sahamnya uptrend. Tapi sebaliknya kalau baru pada downtrend, wah itu yang bahaya. Tuh, kita ngelawan arus, kalau nyangkut nggak cut loss ya udah nyangkut berjilid-jilid seperti itu. Dan market kita ini nggak bisa short, cuman bisa long doang. Kalau kita bisa short, ya fleksibel ya, dia turun kita short, dia naik kita long dan seterusnya. Cuman yang terjadi seperti ini. Dan saya rasa kalau sampai jebol 6500 bakalan jauh lebih selektif kita untuk trading karena market sudah reversal seperti itu. Jadi untuk sekarang ya kita doakan yang terbaik aja sih untuk market kalau menurut saya. Semoga aja dikasih saya realistis juga sih, yang namanya naik pasti ada turun, yang namanya turun juga pasti ada naik, cuman setidaknya diberi pergerakan yang bagus aja. Untuk sekarang kalau buy analisa ya, kita sudah masuk area buy on weakness 67 sampai 6640. Cuman kalau dilihat dari candle ini belum ada perlawanan sama sekali seperti itu. Dan kalau besok masih jebol, maka next area yang diuji adalah area 6557. Kalau sampai jebol yang 6557 baru saya bilang kurang bagus. Seperti itu. Ya, intinya sama sih, selalu batasi resiko aja. Tuh, oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja deh, karena yang dijual asing gede-gede ya. MDKA kemarin sudah kita bahas. Saya pengen coba cek si ERA. Oke, kita bahas si ERA ya, dimana hari ini dia turun 6,02% dengan candle yang sangat solid dan juga volumenya itu sangat besar. Terakhir kita bahas ERA itu di sini ketika dia double bottom ya, bottom 1, bottom 2, tidak membuat low baru, ada potensi naik dari ERA. Lalu dia breakout dari downtrend line, membentuk sebuah continuation ascending, lalu dia naik. Ya, di sini sempat reject juga dan akhirnya berhasil naik sampai 560.
Area tersebut adalah downtrend line, itu yang pertama, dia downtrend line utamanya, dan juga area pullback karena masuk ke 0,618 juga. Nah, terakhir dia reject di sana. Ini juga sempat kita bahas ketika di area sekitar 560 dan akhirnya dia reversal karena punya structure lower low seperti itu. Untuk sekarang sebenarnya sama. Era ini sudah posisi di support ya, 485. Ini ada support yang sebelumnya resisten become support selama dia tidak jebol dari area ini. Itu ada di 490 sampai area 480 seperti itu. Kalau misalkan era tidak jebol, ada potensi rebound untuk uji high sekali lagi kalau tidak jebol dari area ini ya. Cuman kalau misalkan dia jebol dari 480, berhati-hati karena tidak ada base kuat lagi selain 435 seperti itu. Jadi kalau misalkan dia jebol dari 480, bisa aja berhenti tengah jalan. Cuman saya rasa untuk base kuatnya masih di 435 seperti itu. Sedangkan untuk resist ada di 545 sampai 560 untuk si era ini. Ya simpelnya dia baru di range ini sih. Tinggal perhatikan apakah dia jebol support atau tidak. Kalau kita lihat dalamnya hari ini era terjadi peak akumulasi. Artinya by analisa transaksi dia bagus walaupun by price action jelek ya. Ke belakang pun juga kita cek ada akumulasi yang bagus juga dari si era sampai saat ini. Jadi so far kalau dari transaksi bagus. Tinggal perhatikan dia jebol atau enggak aja. Support di sekitar 480 seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk era kita lanjutkan. Kita coba cek saya pengen coba cek si Goto. Kita update view-nya ya. Big cap kita satu ini. Oke, hari ini Goto turun lagi 3,97%. Salah satu yang bikin market drop juga dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid dan volume yang sebenarnya ada sih hitungannya. Kemarin rebound besar, hari ini juga koreksi cukup besar. Nah, terakhir Goto bottom di 81, lalu ketika dia membentuk uptrend karena berhasil higher high, dia membentuk sebuah uptrend line dan ini adalah garis uptrend line terluar dari Goto. Untuk yang secondary sudah dijebol, jadi kita hapus aja dan ini adalah untuk yang primary trend ya atau trend utamanya karena dia baru rebound 2 kali. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari analisa uptrend line, ini Goto ini sudah berada di area termurah karena dia baru aja rebound dari uptrend line-nya untuk si Goto ini seperti itu. Cuman ya itu semua terjadi kalau misalkan Goto tidak jebol. Kalau kita update view kemarin, ini juga Goto sedang berada di area support-supportnya, moving average 20 dan juga 50. Tapi kalau kita lihat dia sudah mulai closing di bawahnya. Tuh. Untuk saat ini saya rasa dia nggak jelek selama nggak jebol 116 sampai 113. Karena di sana adalah low sebelumnya, yang artinya kalau dia jebol dari 113 itu baru dia bakal jelek karena dia punya structure lower low seperti itu. Ini kalau dilihat sih lebih ke ngikutin market ya, atau dia yang bikin market kayak gini karena ya swap big cap dan juga free floatnya tinggi juga. Dan untuk sekarang sih kalau menurut saya dia masih rebound dari support nih 118 sampai 116. Goto bakal jelek kalau dia jebol di 113. Kalau analisa terakhir kemarin target higher high-nya itu ada di sini 134 sampai 138, baru next-nya 139 sampai 147. Cuman ya dia minta putar balik dulu karena ada reversal ya, double top kecil di sini. Dan untuk sekarang sedang berada di area support lagi. Selama nggak jebol yang 113, Goto ada arah rebound kalau menurut saya. Tapi kalau dia jebol, retracement-nya bakalan lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini cenderung netral ya, netral, normal, dan distribusi. Kalau kita lihat dari broker-brokernya pun juga saya rasa ini distribusi memang hari ini hampir semuanya distribusi selain CS ya. CS ini afiliasi, yang lain nih kelihatan retail AT, RE, KK, YPXA dan seterusnya. Sedangkan yang jualan juga kayak gini ya, MG, CC Underwriter, LG Underwriter dan seterusnya. Ya intinya selain dari price action ini saham super liquid. Jadi ya jarang kalau dia pure distribusi banget atau pure akumulasi banget. Pasti kelihatan ada yang ngikut-ngikut ya karena dia terlalu liquid itu ya. Semuanya bisa beli seperti itu. Jadi ya tuh batasi resiko aja, ikuti area-area tadi. Untuk Goto kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si apa ya? Kita coba bahas ITMG deh.
yang hari ini turun lumayan. Bagaimana kita tahu juga batubara ini sebenarnya bentar lagi mau pada dividen ya. Jadi apakah ini siapa tahu ada kesempatan untuk beli. Oke, hari ini TMG turun 3,29%, candlenya solid, volumenya juga ada. Terakhir kita bahas ITMG ketika dia membentuk falling wedge bottom di area 33.650. Kalau kita lihat ITMG ini belum ada break high di sini ya, 38.675. Dia masih kena reject dari resisten yang di sini. Dan ya hari ini dia cukup merespon. Cuman sisi bagusnya dia sudah break di area yang 37. Jadi ya dia breakout structure yang di sini tapi belum yang di sini. Nah terakhir dia reject 1 kali dan reject 2 kali. Dan untuk sekarang dilihat dari candlenya sepertinya besar potensi untuk dia uji support. Itu sekitar 37.000 sampai di area 36.600. Ini mungkin mewakili batubara ya yang hari ini pada koreksi semua setelah kemarin pada naik. Jadi simpelnya besok kita bisa perhatikan untuk batubara ini apakah dia bakal jebol support atau enggak. Karena hari ini kan baru mulai penurunan ya, dan besok dia bakalan uji support. Kalau memang jebol dari supportnya ya berarti dia bakal turun lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan bertahan dari support masing-masing, ada potensi ini adalah pembentukan higher low untuk higher high lagi. Seperti itu. Untuk sekarang supportnya perhatikan aja di sekitar 37.000 itu sampai 36.600 dari support ITMG. Tapi kalau dia jebol 36.600 baru saya rasa kurang bagus, dia koreksinya bisa lebih dalam lagi. Tapi selama nggak jebol 36.600, ITMG saya rasa masih oke. Untuk resisten ada di sini sekitar 38.500 sampai area 38.800. Kalau berhasil di break baru dia bakal ke target pullbacknya sekitar 40.600 sampai 42.750. Kalau dari target sih sebenarnya ada potensi ya dia menuju ke sini karena ini adalah target pullback dari falling wedge-nya si ITMG. Ditambah dengan dividen dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tanggalnya, ITMG itu dividen Q1-nya di bulan April ya, awal April. Ini bahkan sudah pertengahan Maret, tinggal 2 minggu lagi ya untuk dividen ITMG ini. Jadi ya bentuknya seperti ini. So far so good, masih oke. Tinggal gunakan batas toleransi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga baru aja golden cross. Tinggal kita lihat apakah bertahan di moving average ini atau enggak. Dari analisa transaksi hari ini cenderung netral, tapi kalau saya lihat juga cenderung distribusi. Karena sellernya 18 sedangkan buyernya ada 38. Ya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Big Bang diajar semua. Saya pengen bahas satu. Kita coba cek Bank Mandiri. Big Bang yang turunnya paling banyak. Oke, kita bahas hari ini Bank Mandiri turun. Dia turun 4,11% dengan candle yang masih ada reject dan volume yang cukup besar. Terakhir Bank Mandiri dia setelah bottom di 8.900 naik ke area pullbacknya itu sekitar 10.150 sampai 0,786 di 10.500. 1 kali reject dia turun, 2 kali reject dia turun juga. Dan sekarang kalau kita lihat dia sudah bahkan jebol dari low-nya 9.925 seperti itu. Kalau dari closingan sebenarnya masih oke ya, karena ini low-nya di 9925, sedangkan closing hari ini masih 9925 juga. Jadi bisa aja dia false kalau dari closingan. Cuman kalau dari shadow sih terlihat dia sudah jebol, tapi masih bertahan di Fibonacci 0,5 seperti itu. Dan kalau dilihat 50-50 kayak gini, saya rasa masih ada potensi pullback dari si Bank Mandiri. Kalau strukturnya sudah dijebol, karena dia sudah lower low ya, mau nggak mau, suka nggak suka, mau nggak mau, dia sudah lower low. Tapi kalau bentuknya kayak gini, di mana dia masih bertahan, ada potensi untuk pullback dulu. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari 10.500 sampai low-nya di 9850, maka ini adalah beberapa area pullback dari si Bank Mandiri. Kalau memang besok menguat, ada potensi naik sampai ke sini bahkan 10.200 sampai 10.350 untuk pembentukan lower high. Karena sebelumnya dia high, low, same high, lower low. Nah, dia butuh lower high untuk lower low dulu untuk membentuk structure downtrend seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya average lag di Bank Mandiri, strateginya juga trading bukan investasi. Kalau ada kenaikan besok bisa gunakan buat atur porsi dulu aja dengan resisten-resisten ini 10.000, 10.100, 10.175, 10.250 baru 10.350. Tapi kalau misalkan teman-teman strateginya jangka panjang, investasi dan lain sebagainya, nah itu tinggal kembali ke masing-masing. Seperti itu. Terlihat juga sebenarnya Bank Mandiri ini mau stock split ya 10 April, cuman ya seperti ini price actionnya. Untuk sekarang support saya rasa masih bisa gunakan 9.900
Tuh, tapi kalau jebol nextnya ada di sini sekitar 9.800 sampai 9.600. Kita lihat dalamnya, price action kurang bagus, volume besar dan juga terjadi big distribusi. Jadi ya ini ya, kalau teman-teman belum exit, misalkan Bank Mandiri bisa gunakan ketika dia pullback dulu ke sekitar 10.200-an. Ini sama kayak IHSG kemarin, ketika dia sudah jebol, dia minta pullback dulu, baru akhirnya lower low, seperti itu. Jadi terjadi big distribusi, semuanya valid. Serem banget juga ini yang jualan. Seller cuma 16, bayarnya 62. Brokernya kayak gini, price action jelek, tambah volumenya gede juga. Ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri, perwakilan batubara sudah ITMG ya. Kita bahas yang lain aja. Arto saya belum pengen bahas. So be it, biarkan dia lower low terus sampai kelihatan bottomnya, daripada dibahas nggak ada konfirmasi lower low lagi, dibahas nggak ada konfirmasi lower low lagi. Dah, biarkan bottom dulu aja. Biasanya tinggal bentar lagi kalau udah kayak gitu. Breeze kemarin sudah kita bahas. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Saratoga, kita coba update deh view-nya Saratoga. Ini sebenarnya melanjutkan view kemarin untuk si Saratoga ini, dan sekarang sudah valid ya. Yang pertama, view untuk falling wedge-nya dia gagal karena dia lower low. Yang kedua, dia bahkan jebol neckline seperti itu. Artinya apa? Valid. Saratoga sudah downtrend pada structure yang lebih besar. Sebelumnya Saratoga saham uptrend ketika dia bottom di 530. Cuman ini dia dulu stock split ya, stock split 530. Kalau nggak salah stock splitnya di sini nih. Waktu dia 1000-an itu 6.000 stock split. Nah, di sini nih ya. 5:1 itu di harga 1.200. Jadi dia stock split dari 6.000 jadi 1.200-an. Stock splitnya dibikin konsol bentuk symmetrical triangle dan akhirnya dia breakout. Habis itu bullish sampai all time high di 3.900. Nah, di sana ITMG lagi. Saratoga ini sudah 2 kali reversal. Pada structure kecil dia punya lower high lower low, dan sekarang di structure besar dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. Di manakah dia? Ada di sini. Karena dia baru aja jebol dari area 2100. Seperti itu. Nah, simpelnya kalau kita pakai lower high lower low atau inverted candle atau apapun itu, kita bisa tarik target price action-nya, di mana targetnya adalah ke sekitar 1150 di sekitar area konsolnya lagi. Dan saya nggak tebar vir ya, ini cuma analisa doang. Semuanya pun bisa terjadi di market. Kalau teman-teman lihat saham-saham lain juga yang denial, nggak bisa turun, ujung-ujungnya sampai akhir target juga. Intinya yang pengen saya bilang adalah kalau menurut saya dia udah keluar dari toleransi karena jebol dari low-nya di sekitar 2100-an ini. Dan ya, ini ya 2140. Dan kalau menurut saya sih kalau teman-teman average-nya jelek, jangan lupa batasi risiko aja sih. Karena target turunnya bisa cukup dalam seperti itu. Cuman jelas sebelum menuju ke sana ya pasti banyak support juga. Seperti di sini 1930, terus juga ada support psikologis di 2000, terus 1700, 1600, baru akhirnya di 1200-an seperti itu. Ya, intinya dia sudah jebol. Jangan lupa selalu batasi risiko aja. Kalau misalkan dikasih kenaikan, tuh manfaatin buat atur porsi dulu aja sih. Itu kalau menurut saya. Kita lihat dalamnya, price action jelek, transaksinya pun juga kurang bagus, sudah kelihatan. Jadi ya batasi risiko aja. Itu untuk Saratoga. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Saya pengen bahas Pegas. Nih kita update view-nya juga untuk si Pegas ya. Yang hari ini tak terkecuali dia ikut koreksi 4,85%. Cukup dalam dan akhirnya ya dia lower low juga. Oke, kita bahas hari ini Pegas turun 4,85%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga membesar ya. Artinya pergerakan hari ini cukup besar disertai dengan transaksi yang kurang bagus. Nah, kita bahas Pegas ini sebelumnya dia reversal di sini 1700 ya. Dia same high, low, same high, lower low. Artinya terjadi double top dan sebenarnya kemarin sudah kena target di 1500-an itu. Atau belum, kita cek. Oh, target penurunannya di 1400-an untuk double topnya. Cuman kemarin sempat tertahan di support, itu support sekitar 1500 dan ya
beberapa kali dia konsolidasi. Saya kira di situ bakal ada pullback kecil atau bahkan kenaikan besar. Cuman ternyata enggak, market berkata lain, dia akhirnya jebol support dan sekarang sudah valid seperti itu. Nah, kalau kita pakai bigger view sekalian untuk mencari target retracement dari si Pegas ini ya, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah sampai kemarin all time high-nya di atas, dan sebenarnya koreksinya baru dimulai karena dia baru jebol dari 1500. Dan kalau pakai Fibonacci ya next stopnya di sini 1260, 1100 dan 950 kalau kita pakai big view-nya dari si Pegas ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai small view, misalkan kita pakai chart pattern dan lain sebagainya, kita asumsikan ini adalah sebuah bearish continuation. Misalkan gini ya, ini dia bentuk descending. Kalau dari descending sih targetnya ke sini. Itu sekitar 1370, di mana itu juga area support cukup kuatnya dari si Pegas ini. Atau kalau misalkan kita pakai view-nya continuation, jadi bisa ditarik dari tiangnya, itu bisa dari sini, dan target penurunannya adalah di sini sekitar 1290. Artinya apa? Artinya untuk sekarang Pegas saya rasa ada view downside dengan target untuk saat ini ada di 1400 sampai 1265 seperti itu. Walaupun di luar dari price action so far semuanya masih oke, cuman dari price action ada arah penurunan dulu kalau menurut saya dari si Pegas ini. Saya tinggal atur-atur porsinya seperti itu. Nah, saya mau ngomong apa tadi kok lupa malah. Ya, intinya itu sih. Kalau dari price action dia ada arah mau koreksi dulu. Oh iya, ini another view kalau kita bikin sebuah downtrend channel ya. Nih, sebenarnya Pegas sudah kena area swing low untuk hari ini. Jadi ada potensi dia besok bisa swing high juga. Cuman ya artinya si Pegas ini sudah masuk ke structure downtrend lagi. Jadi mungkin kalau misalkan ada kenaikan bisa manfaatkan buat kurangi porsi dulu yang hari ini belum exit ya. Seperti itu. Tuh, misalkan dia gini terus turun lagi. Kalau misalkan dia naik lalu dia breakout, nah itu baru pantau retracementnya. Tapi kalau misalkan naik masih lower high, yaitu untuk turun lebih dalam, gunakan buat atur porsi aja. Seperti itu. Ya, intinya itu untuk area kuat Pegas, nextnya di sekitar 1400 sampai 1260. Tinggal perhatikan di sana. Seperti itu. Oke, untuk Pegas kita cek dalamnya. Hari ini terjadi distribusi. Beberapa waktu ke belakang memang cenderung distribusi ya untuk si Pegas ini. Cuman memang kalau kita pakai view besar, kita track ke belakang itu belum signifikan sama sekali dibandingkan akumulasinya. Cuman ya jangan pernah ada yang mengukur kedalaman bandar ya, karena kita nggak tahu apa maksud mereka. Yang bisa kita lakukan adalah lihat price action di pasar, biar kita tahu kecenderungan pasar itu mau ngapain. Kalau misalkan ditanya, Mas fundamentalnya kan nggak ada apa-apa, bandarmologinya juga nggak ada apa-apa. Ya, memang market ini mekanismenya memang seperti ini ya. Dalam jangka pendek dia disetir oleh disetir oleh fenomena. Kok fenomena sih? Dalam jangka pendek dia itu disetir oleh saya lupa kata-katanya. Pokoknya dalam jangka pendek itu beda sama jangka panjang ya. Dalam jangka panjang market itu adalah, kalau kata-katanya Warren Buffett sih, dalam jangka pendek market itu adalah pemilu ya. Intinya sepakat naik atau sepakat turun, itu kalau jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang market itu adalah timbangan atau ya bobot dari saham-sahamnya. Jadi memang simpelnya jangka pendek dia ada view untuk koreksi. Cuman kalau dari dalamnya sih ada saya rasa nggak ada masalah sama sekali untuk Pegas dari fundamental dan lain sebagainya. Tinggal kembali ke strategi masing-masing. Apakah mau di hold dulu kalau misalkan masih ada spare cash juga, atau enggak buy lebih dalam. Saya pribadi juga sudah ngurangin porsi dari si Pegas karena juga cukup gemuk kemarin di sideways ini. Dan ketika dia jebol 1500 tadi, yaudah saya nggak pengen denial, minimal kurangi porsi dulu, tinggal dipantau lagi di support selanjutnya. Seperti itu. Ya, itu untuk Pegas. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lanjut, kita coba cek si wah Bukalapak tuh hampir serem itu kalau dia closing di bawah 250. Kita coba cek apa nih. Wih, BRMS tadi kayaknya pagi-pagi hijau ya, closingnya merah.
Ya karena emang marketnya baru kayak gini, nggak bisa dilawan sih kalau baru kayak gini emang. ADMR masih 6%. Kita coba cek yang hijau-hijau deh. Kayaknya itu dulu aja yang hijau-hijau small cap ya untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Untuk market sekarang sih ini sedikit apa ya? Sedikit mungkin semacam kata-kata. Intinya kalau menurut saya jangan dilawan sih marketnya. Kalau memang dia baru mau koreksi, ini kalau dulu saya sering bilang ya kan, kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita kan nggak bisa kontrol market, nyuruh dia naik atau nyuruh dia turun. Yang bisa lakukan ya kontrol porto sendiri. Kalau memang dirasa kita punya saham terus juga sudah keluar toleransi, sudah kurang nyaman holdnya, ya minimal kurangi porsi dulu lah. Yang bikin kita holdnya itu masih oke. Tapi kalau misalkan masih on track, semua so far dengan strategi, ya gak ada masalah sama sekali. Ya intinya kembali ke masing-masing sih. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu ya. Semoga sih juga cepat beres ini koreksinya. Segera menentukan arah. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.